Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita menginjak hari pertama di puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Baik, mumpung masih di awal Ramadan kali ini, saya akan membacakan planning Ramadan yang produktif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'atu wa qaulun ma'ruf. Fa idza azama al-amru falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Ketaatan dan bertutur kata yang baik atau lebih baik bagi mereka, sebab ketika titah perang itu ditetapkan kepada mereka, mereka tidak menyukai. Padahal jika mereka benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Al-Quran Surat Muhammad ayat yang ke-21. 10 perkara penting yang harus diperhatikan selama Ramadan. Yang nomor 1, sedikit berbicara, sedikit bergurau dan mengecilkan volume suara kita. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Pada saat salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaknya tidak mengucapkan kata-kata jorok, gaduh. Kemudian yang nomor 2, jangan membalas kemarahan orang dalam hal apapun. Cukup kita katakan atau katakan saja, saya berpuasa. Yang nomor 3, Ramadan bukan hanya dari fajar sampai maghrib. Sekali lagi, Ramadan bukan hanya dari fajar sampai maghrib. Akan tetapi, Ramadan itu selama sekitar 30 hari, siang dan malam. Jika di siang hari puasa, menjaga anggota tubuh kita dari berbagai perkara yang membatalkan puasa, maka pada malam hari adalah waktunya menjaga hati dari berbagai bentuk kemaksiatan. Kemudian yang nomor 4, semua orang itu bisa mengerjakan sholat, bisa mengerjakan puasa dan mengerjakan tilawah. Akan tetapi kebanyakan mereka atau kita tidak mengerti dan peduli dengan tujuan dan target dari semuanya itu, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu ketakwaan. Maka marilah kita prioritaskan, kita fokuskan untuk mengubah perilaku kita. Kita prioritaskan dan fokuskan membersihkan hati kita. Kita prioritaskan dan fokuskan kepada ibadah agar mempunyai dampak yang kuat, agar berdampak yang lebih kuat dalam kehidupan dan muamalah kita. Jika kita biasa berbohong, maka marilah kita hentikan kebiasaan itu. Jika kita biasa melakukan ghibah, maka mari tahanlah lisan kita. Jika kita biasa melakukan korupsi dan suap, maka bertaubatlah. Kalau tidak, kapan kita akan bertaubat? Jika tidak,
kapan kita akan bertaubat dan mengubah diri kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Yang nomor 5, marilah kita siapkan minimal 30 doa yang berbeda. Kita tulis di tempat manapun, tiap hari. Berdoa 1-2 doa. Mohon maaf, berdoa 1 hari dengan 1 doa. Dari 30 buah doa yang telah kita siapkan. Ketika berbuka, jadi kita siapkan 1 hari 1 doa. Nah, ketika menjelang berbuka puasa. Sebab Nabi SAW telah memberitahukannya. Nabi SAW telah memberitahukan bahwa setiap berbuka ada doa-doa yang mustajab. Maka janganlah kita sia-siakan kesempatan emas ini. Kemudian yang nomor 6, marilah kita buat rencana yang strategis. Seperti memperbanyak zikir di bulan Ramadan ini. Tiap hari misalnya, minimal kita berzikir 10.000 kali. Bentuknya bisa kita membaca tahmid, kita membaca tasbih, kita membaca takbir. Ini minimal. Ikrimah rahimahullah berkata, Abu Hurairah biasa membaca tasbih setiap hari dengan 12.000 lebih tasbih, ya. Dengan 12.000 tasbih. Beliau berkata, saya bertasbih sebanyak tiatku. Ini kutipan dari Al-Bidayah wan Nihayah, juz yang ke-11, halaman yang 389. Kemudian yang nomor 7, jangan biarkan sehari berlalu. Maksudnya, jangan biarkan sehari itu berlalu tanpa kita bersedekah. Meskipun ringan. Misalnya Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, atau Rp10.000 semampu kita. Atau mungkin kalau punya dolar, bisa dengan dolar. Kalau punya pon, juga bisa dengan pon. Lihatlah. Nanti kita akan melihat bagaimana dermawannya Zat yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan kita, memuliakan Anda di dunia sebelum memuliakannya di akhirat kelak. Harta kita atau harta Anda tidak akan berkurang karena sedekah. Sebaliknya, Allah akan melipat gandakan berkali-kali lipat, insya Allah. Kemudian yang nomor 8, marilah kita berusaha sholat tarawih dengan seseorang yang bacaannya bagus. Itu akan mendorong kita, akan memotivasi kita, serta meningkatkan kekuatan non-fisik kita. Yang nomor 9, tiap hari di bulan Ramadan, Allah membebaskan penghuni neraka. Maka, marilah kita meminta kepada Allah dari setiap hari, tiap malam, agar kita dibebaskan pada hari itu. Atau jika tidak, pada hari sebelumnya. Jangan lupa, sebut nama saya bersamamu. Sebut nama-nama saudaramu, teman-temanmu, teman-teman kita, saudara kita, ayah kita, kakak kita, ataupun siapapun juga yang kita hendaki, terutama juga kaum muslimin pada umumnya, ya, di seluruh penjuru dunia. Kemudian yang nomor 10, marilah kita berusaha menjadikan khataman bacaan tahun ini bukan sekedar khataman saja,
bukan sekedar membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena yang penting itu bukan jumlahnya. Marilah kita berusaha mengambil mushaf yang disertai dengan tafsir berisi makna-makna Al-Quran meski ringkas. Marilah kita baca setiap halamannya. Marilah kita lihat. Marilah kita rasakan saat ini kondisi kita ada di mana. Marilah kita renungi ya apa yang sudah kita amalkan dan apa yang seharusnya nanti kita amalkan dan kita dakwahkan. Marilah kita tanyakan apa niat kita. Apa tujuan tahun ini di bulan yang penuh kemuliaan ini? Benarkah kita berniat mengerjakan puasa dengan puasa yang benar? Atau puasa ini akan berlalu begitu saja sebagaimana Ramadan sebelumnya? Marilah kita niatkan dalam hati kita sebelumnya. Dan kita laksanakan. Tidak hanya niat tapi harus kita laksanakan. Marilah ubah diri kita dan berubahlah. Maka itu akan menjadi awal. Setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya yang luar biasa. Atau sebaliknya, Ramadan berlalu dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, sahabat, pemirsa semuanya yang berkesempatan mendengarkan di channel saya. Itulah 10 planning penting. Yang terakhir, puasa tidak hanya menghindari makan dan minum saja. Karena Allah tidak membutuhkan itu. Sekedar meninggalkan minum dan makan saja, atau sebaliknya ya, sekedar meninggalkan makan dan minum saja, kita semua itu seperti itu ya selama Ramadan. Tetapi mestinya puasa itu harus menjadi perisai. Maka dampak dari puasa kita adalah sebagai perisai, ya, sebagai perisai harus tampak agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana ayatnya kan, la'allakum tattaqun. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kelak kita akan mendapatkan syafaat di hadapan Allah. Semoga di bulan ini, bulan pembebasan, bulan kemerdekaan dari api neraka bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan, memberikan kita untuk atau memberikan rahmatnya dengan anugerahnya ya, untuk memasukkan kita kepada surganya dari pintu Ar-Rayyan, insyaallah. Kurang lebihnya maaf. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.